Abu Ayyub begitu senang sekali. Kata Umar, Abu Ayyub, kami lapar ini di rumah, makanya kami datang ke rumahmu. Kamu kan orang kaya, maka kami datang di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimakan. Abu Ayyub senang, dia bilang, tenang maki pala ya Rasul, sudah diolok, tunggu mi. Abu Ayyub kemudian ke kebunnya, kebun kurma. Dia potong itu kebun kurma, Pak, nah bawa sama pohonnya. Bawa sama pohonnya. Ditegur sama Nabi, Abu Ayyub, nah buahnya juga dimakan, kenapa kau bawa satu pohon? Dia bilang, saya bawakan ke satu pohon supaya kita pilih mana yang kita suka. Ini ada di semua, ada yang muda, ada yang masak, ada yang mengkal, tapi lebawan nih, kayak kata puji. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu dia potong kambing yang paling bagus. Jadi kalau mau bersedekah yang paling bagus kita kasih orang, Pak. Biasanya kalau ibu-ibu yang jelek mau pi basi nak kirim yang Ustaz. Nah, ada kue itu di kulkas, daripada basi bawakan itu ke imam. Oh basi baru dia ke imam kasih. Sekali-kali bikinkan kue kasih itu ke imam. Pukate, Puk Binala, Pak Ustadz, guru ngaji, hati, bawakan kue yang paling baik. Itu yang membuka rezeki kita. Nah sudah, tidak cukup sampai situ, dia sembelih kambingnya Abu Ayyub. Sebagian dagingnya disate, dibakar. Sebagian dagingnya lagi dikarik. Lalu beliau makan itu daging, dikasihnya pula roti, dikasihnya pula kurma. Nabi makan. Ketika Nabi makan, tiba-tiba Nabi bersabda, Abu Ayyub, tolong kasih Kak dulu piring. Untuk apa? Bawakan kasihan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak itu anakku. Bawakan sebagian ke rumah. Masya Allah. Ini suami yang baik. Makan enak di luar, tidak lupa anak dan istri. Bisa seperti begitu, Pak. Biasanya kita pura-pura lapar kalau sampai di rumah. Suruh makan sama istrinya. Oh, kenyang jak sedikit ini sayang. Kenapa? Nah traktir Kak tadi temanku makan. Padahal dia traktir temannya. Makan suami yang baik, makan enak, dia tetap ingat anak istrinya di rumah. Itu Abu Ayyub, Rasulullah. Sudah, Nabi makan. Begitu Nabi makan, diambil daging, diambil roti, diambil kurma, lalu diangkat. Ya kira-kira seperti ini. Nabi angkat seperti ini. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Tapi Alhamdulillah, segala puji dari Allah, kenyang maki semua. Mana nih watata? Ada semua misinya perut tak? Kata Nabi. Nabi mengulangi sampai berkali-kali. Tapi ingat, tidak setetes pun, tidak sesuap pun, tidak sekunyah pun yang langsung di leher tak. Yang lewat di leher ini bebas dari tanggung jawab kita di akhirat kelak. Semua yang masuk ini nanti dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian inilah kemudian turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Di akhirat kelak, pada hari akhirat kelak, tangan mereka, kaki mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas betapa atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa hikmah dari kisah ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, ternyata dalam rumah tangga tidak ada satupun yang tidak ada masalahnya. Nabi manusia pilihan, doanya pasti dikabulkan Allah. Doa apapun beliau minta pasti dikasih Allah. Tapi ternyata dalam rumah tangga beliau pun sering mengalami kelaparan. Nabi itu lapar juga. Apalagi kita dalam rumah tangga pasti ada masalah. Contoh, sebelum menikah, setelah menikah, apa masalah kita? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Bayar cicilannya. Tuh. Sudah lunas, selesai masalahnya? Tidak, jelek lagi dilihat rumah tak, mau lagi diganti. Dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Contoh lagi, istri. Pak, istri cantik. Kita kira bukan masalah. Istri cantik, nagoda orang, Pak. Masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri, nahina orang. Masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Dulu sama kode, dulu sama kode. Pak Masiriki, majai kepala. Istri cantik, masalah. Istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Iya tak? Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Nah, bedanya Nabi ketika ada masalahnya, beliau datang ke masjid. Coba Umar, Abu Bakar lapar di rumahnya, kepanasan di rumahnya. Kemana?
datang ke masjid. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga, datang ke masjid mengadu kepada Allah. Tapi kita ada masalah ke masjid, bukan. Ada masalah doa, bukan. Ada masalah sholat, bukan. Ada masalah apa? Ambil handphone, update status, langsung update. Nah, jelekkan suaminya. Tak kusangka kau begitu. Begitu romantis waktu kau pacari kak. Setelah ada anakmu kasarmu minta ampun. Nah, itu begitu kita sekarang. Ditelepon-telepon suaminya tidak ada jawaban. Telepon 2 hari tidak ada jawaban. Langsung update status. Di mana di kau? Update status lagi. Kesepian banget. Langsung Nabi bilang, kawannya melihat statusnya. Boleh juga tuh diganti. Coba. Tidak ada itu kita berdoa di status. Kita ada masalah selalu berdoa. Tapi di mana? Status. Pergi suaminya cari nafkah, update status lagi. Semoga Allah melindungi suamiku. Siapa ajar berdoa di status? Sibuk nih tuh Tuhan mau baca status tak? Tidak ada itu berdoa. Lalu berdoa kemana? Paling baik ada masalah, datang ke masjid, rumahnya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Di masjid adalah tempat paling mustajab kita berdoa. Datang lagi ke masjid. Dan itu masjid terbuka 24 jam. Tidak tahu kalau ini. Ada juga itu masjid dia kunci. Kenapa? Karena banyak pencuri. Biar celengan masjid nak curi juga. Lah cilaka. Lalu apa kau tuh? Bapak saudara-saudara sekalian, hikmah pertama, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Dan ketika ada masalah, datang ke masjid. Alhamdulillah ini masjid Pak, selalu ramai. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh ini masjid Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Kenapa orang malas sebenarnya pergi ke masjid Pak? Apa sebabnya? 1, sebab orang malas ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat pahalanya, diumumkan sama panitia masjid. Siapa yang datang berjamaah dikasih pulsa 200.000. Sholat subuh jam 5 Pak, setengah 4 sudah penuh masjid. Karena lihat pahalanya. Karena tidak dilihat pahalanya, maka masjid sepi dari jamaah. Yang kedua, apa juga yang kadang-kala membuat orang malas ke masjid? Kalau masjid itu terlalu mendoktrin satu paham sehingga paham orang lain dia salahkan. Ada juga itu masjid begitu. Ini kaligrafi bid'ah. Ada itu Ustaz, bid'ah tidak boleh. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Masuk neraka. Masa orang gara-gara maulid masuk neraka, Bos? Nenekmu punya neraka. Luas itu surga kau tidak mau kasih masuki. Nah, sekarang banyak ini yang mulai begitu. Belajar agama baru 3 bulan belajar agama. Itu pun di YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Tidak lengkap dia belajar. Lalu gara-gara itu belajarlah dia bahwa bid'ah, doa bersama selesai sholat, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Jabat tangan selesai sholat, sesat. Masa gara-gara jabat tangan kita sesat? Ceramahnya juga ceramah bikin takut-takut. Apa judul ceramahnya? Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Orang ini suruh datang berjamaah, kasih salah-salah tosi dia. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang sholat kok kasih salah-salah? Mestinya judul ceramahmu kesalahan orang yang tidak sholat. Kesalahan-kesalahan orang yang kurban. Kenapa orang kurban kok kasih salah? Tidak ada juga begitu. Sholat seolah-olah dia saja punya masjid. Betul. Akhirnya orang malas datang ke masjid. Khutbahnya hanya bikin salah saja. Neraka terus. Kamu dibanting, dilipat, ditusuk perutmu, masuk ke lehermu, digunting lidahmu. Nabi bilang anak muda jangan ke masjid, dia bikin takut-takut. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Ayolah cana. Nabi bilang anak muda, iya sih, iya sih. Apalagi imam yang selalu imamnya panjang bacaannya. Ada juga itu imam begitu. Kalau dia jadi imam deh lampet na bacaan. Nabi bilang anak muda tidak mau pergi masjid Ustaz. Kenapa? Itu imam salat subuh surah Yasin bagi 2. Malampet ada sekali. Nah, ada masalah datang ke masjid. Berdoa ke dalam masjid, minta kepada Allah. Rasulullah ada masalah, dia datang ke masjid. Berikutnya, hikmah yang kedua dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salah satu yang sering membuat kita berjaya, hebat, kuat adalah persaudaraan. Coba lihat tadi, Abu Bakar, Umar, Rasulullah Muhammad SAW lapar, solusinya apa? Beliau bisa kenyang. Tidak dengan membeli roti, tidak dengan beli kurma, tapi apa? Persaudaraan. Maka orang kaya punya saudara kepada orang miskin. Orang miskin punya saudara orang kaya, saling mengasihi. Rasulullah tadi lapar, Abu Bakar, Umar lapar, dibantu oleh orang kaya dengan persaudaraan sesama muslim, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kita juga
Hanya orang kaya di Berau. Banyak juga orang miskin. Maka orang kaya bersaudara kepada orang miskin bersaudara kepada orang kaya. Orang Islam Indonesia bersaudara kepada orang Islam yang ada di Palestina. Orang Islam yang ada di Berau bersaudara dengan orang Islam yang ada di Al-Quds. Gimana caranya? Tolong mereka. Bagaimana cara menolongnya? Hikmah ketiga dari kisah tadi yang kita dengarkan adalah bersedekah. Sedekah. Alhamdulillah, saya lihat ini muka tahu, semua muka rajin bersedekah. Kita buktikan saja nanti. Ya, aku ketawa bos, serius orang ini. Ini ketika kita bicara sumbangan langsung pucat. Bu, halo ibu, bu, itu emas yang ada di tangan tak, gelang yang ada di lengan tak, itu belum tentu ibu punya. Mati mendadak ki, menantu yang punya. Ya kalau menantu tak baik agamanya, kalau dia juga tidak bagus agamanya, hancur kita. Pak, halo bapak-bapak, rumah tak yang mewah itu belum tentu kita nikmati sampai mati. Ya, begitu kita mati mendadak kena serangan jantung, siapa yang punya itu rumah? Siapa yang punya? Anak, iya kalau anak tak anak baik, anak tak bagus, anak tak baik agamanya, tapi istrinya panrasu-rasu, baru suami, baru anak tak takut sama istrinya. Coba bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Itu kalau orang kaya mau pak, tosogi namelo pak, kaya kita orang miskin, kalah kita orang miskin pak. Kalau orang kaya mau. Coba, orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa tahajud. Orang miskin tadarus, orang kaya juga bisa tadarus. Orang miskin puasa Senin Kamis, orang kaya juga bisa puasa Senin Kamis. Orang miskin datang berjamaah, orang kaya juga bisa datang berjamaah. Tapi begitu orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita. Tidak ada uang tak. Orang kaya bersedekah, kita diam-diam, tidak ada uang. Maka orang kaya yang pemurah diriwayatkan kelak nomor 1 masuk surga. Ini ada kisah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di depan pintu surga ada 4 manusia yang masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor 1. 4 manusia. Siapa mereka? 1, orang kaya yang pemurah. 2, haji yang mabrur. 3, orang mati syahid. 4, ustadz, ulama. Bertengkar mereka dalam pintu surga, di depan pintu. Dia bilang orang kaya, saya dulu. Begitu orang kaya mau masuk, dia bilang ini orang yang mati syahid, saya dulu. Bertengkar, akhirnya Allah, Jibril, kau turun periksa itu orang. Kenapa dia mau masing-masing nomor 1 kalau masuk ke dalam surga? Turun Jibril, perintah periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid, membela agama Allah di Palestina. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kok? Ustaz. Tidak boleh kulumbai ustazmu, mundur kok. Dosa kau melumbai gurumu, mundur. Panggil orang kedua, kau kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Mana itu haji kajili-jili? Haji Pak Domeng. Mana itu haji lomba Domeng nomor 1? Malam pengantin diumumkan, juara Domi malam ini hadiah 17 inci televisi. Pemenangnya adalah Haji Baco pasangan Haji Beddu. Haji lomba Pak Domeng. Itu haji kajili-jili itu. Ini haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kok? Ustadz. Nah, mundur kok. Tidak boleh kelumbai ustazmu. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu kaya kak. Alhamdulillah kekayaanku, saya bantu orang miskin. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 bedek masuk surga. Katanya, saya juga tidak tahu. Nabi bilang Jibril, siapa kasih tahu kok? Nabi bilang Ustadz. Sama, mundur kok. Tidak boleh kelumbai ustazmu. Mundur. Tanya orang keempat, kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Dia bilang, saya itu tadi ustaznya cerita ini tadi. Saya lah Ustaz Das'ad. Oh, kau Das'ad? Oh iya. Balik masuk aku. Sudah saya. Tinggal beberapa langkah sampai masuk surga. Tiba-tiba, astagfirullah. Kenapa lagi kau istighfar? Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya kasih tahu mereka. Tapi saya jadi ustadz karena ada orang kaya kasih saya uang beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Saya jadi ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya malu dahuluin orang kaya. Biarlah orang kaya yang pemurah dulu masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati di akhirat orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke kikirgal apa ke jambatan. Nomor 1 tahun aku masuk ke mana? Ke neraka. Pilih maki. Mana ciri-cirinya orang pelit? Orang pelit. Nah, ciri-ciri sudah Siti Naja,
sudah sepantasnya, sudah sewajarnya berkurban, masih tidak mau. Mana buktinya orang mampu tapi dia tidak mau berkurban? Mana buktinya? Mana mereka? Siapa mereka? Bapak-bapak yang punya handphone harga 2 juta. Pulsanya tiap bulan 100 ribu. Lalu tidak berkurban, bapak dipertanyakan keislamannya. Handphone saja 2 juta. Kambing di sini berapa? Berapa satu kambing di sini? 3 juta. Coba. Handphone saja bapak beli 2 juta. Pulsa tiap bulan 100 ribu. Berarti berapa kita bapak punya? Lalu beli kambing tidak mampu. Siapa lagi mereka ini yang dikhawatirkan berperkara di akhirat nanti? Perokok. Ada perokok di sini? Ada? Tidak ada dalam masjid. Dengar kini yang perokok ya, dengar serius saya ini. Bapak lihat tayangan tadi orang-orang Palestina, ya? Bapak lihat siapa yang membunuh saudara-saudara kita. Saya malah pernah lihat itu di medsos. Anak-anak di baris usia belasan tahun, kira-kira usia 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, diikat di tiang-tiang seperti ini, diikat tangannya, lalu datang tentara Israel, dia gerek semua lehernya. Itu bukan rekayasa, karena ada videonya. Siapa yang lakukan? Orang Yahudi kepada orang Islam. Bapak tahu, orang Islam yang ada sekarang di Al-Quds, yang ada di situ tinggal 100.000 orang. 100.000 orang saja lagi. Semua sudah keluar, tidak tahan disiksa. Coba, tahu nggak itu Palestina? Orang Yahudi dulu datang ke Palestina, ibaratnya, kalau tinggal di Tanjung Redap ini, Tanjung Redap, ya, cocok di Tanjung Redap namanya ini kota. Nah, dia tadinya hanya tinggal di pesisir sungai, sedikit saja, kira-kira hanya 10 kilo persegi dia miliki. Lambat laun menjadi 50 kilo, menjadi 100 kilo. Akhirnya apa? Lebih banyak sekarang wilayahnya orang Yahudi daripada orang Islam. Dan apa hubungannya sama rokok? Bapak tahu yang punya rokok? Tahu siapa yang punya itu rokok sekarang, Pak? Pabrik rokok yang punya sekarang Yahudi. Dan orang Yahudi itu, Pak, setiap ada penghasilannya 20% dia kirim ke negaranya untuk membangun negaranya, beli mobil, beli senjata itu yang dipakai tembaki anak-anaknya orang Islam. Jadi bapak yang merokok, setiap kali bapak beli rokok 1 bungkus, itu bapak sumbang uang 20% untuk orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Saya serius. Tapi tidak jalan otakku kalau tidak merokok, Kak Ustaz. Balik-balik kok. Buktinya, Ramadan jalan di otak, Kak. Tidak merokok kalau siang. Bagus gitu rokok sebenarnya, Ustaz. Cocok. Saya sangat setuju itu rokok, Pak, tidak merusak. Tidak ada itu merusaknya itu rokok. Selama dia tidak ketemu api. Boleh nih, yang penting jangan kasih ketemu api. Tidak merusak itu rokok. Yang penting jangan kasih api. Kalau dia sudah ketemu api, maka solangi. Orang perokok biasa juga saya lihat kurang kerjaan. Sandar-sandar. Itu jenis kerja 10 menit. Sekali-kali isap, kunyah. Jamara, Pak, ya, jamara ya. Yang perokok berdoa mulai malam ini, Pak. Ya Allah, sembuhkan saya jadi candu rokok. Pembeli rokokku saya sumbang ke Palestina. Itulah yang Bapak miliki, Pak. Harta kita itu ada 3 yang tidak bisa diambil orang, kata Nabi. Telu bawang ya roh kita miliki. Apa? 1 yang habis kita makan, 2 yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah, 3 yang hancur kita pakai. Itu saja. Lain dari itu bukan kita punya. Dan percaya, Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Cari orang yang ada di Berau ini. Pernah kita dengar, Ustaz, itu yang di ujung pasar kaya sekali dulu itu yang besar rumahnya, kaya dulu itu, tapi karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada toh? Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami ya, selingkuh. Apa gara-gara bangkrut? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Mabuk-mabuk. Tidak ada orang bangkrut bangun masjid. Dan percayalah, Pak, orang kalau bersedekah diganti. Saya selalu yakini itu, Pak. Coba. Percaya tuh, Pak. Kenapa kita miskin selama ini? Karena suka kita minta-minta. Kenapa kita miskin selama ini? Karena malas kita sedekah. Kalau saya bantu Islam Palestina, apa nanti besok dia makan anakku? Urusan Allah. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir, bagaimana saya besok? Bagaimana saya bulan depan? Marah Allah. Macain pun Allah Ta'ala. Magai, Bapak tidak percaya Allah Maha Kaya. Keluarkan saja. Selama kita berjihad fisabilillah, tidak mungkin biarkan Tuhan miskin. Tidak mungkin.
Kenapa kita miskin? Karena selalu kita berpikir, saya miskin, saya miskin, saya miskin. Nah, kasih miskin untuk Tuhan. Kenapa? Allah memang berfirman, Ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, kaya kok. Kalau dia sangka miskin, miskin kok. Ibrahim alaihissalam, ketika diperintah pergi dakwah, Ibrahim alaihissalam bertanya, ya Allah, siapa yang kasih makan anakku? Ini kapan dari anakku? Allah berfirman, saya maha kaya. Belah itu batu di depanmu. Dibelah batu. Apa yang keluar? Ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Bahasa Perancisnya oli. Dalam batu. Allah sampaikan kepada Ibrahim, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau cemas. Coba. Ibu-ibu, saya tanya ke adik-adik. Adik-adik, saya tanya, pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Apa namakan cicak? Apa? Apa namakan? Masuk akal enggak? Cicak enggak bisa terbang. Makan nyamuk yang bisa terbang. Bagaimana akalnya itu? Enggak masuk akal toh? Iya. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Satu terbang, satu di dinding. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang. Tidak dikatakan cicak lompat terbang. Tidak. Nah, bilang apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam, diam-diam merayap. Datang. Datang itu nyamuk yang datang yang masuk ke mulutku. Coba. Allah yang perintah itu nyamuk masuk ke mulutnya cicak. Coba. Kenapa kita miskin, Pak? Karena kita tidak mau bersedekah. Maka malam ini kalau Bapak mau kaya, sedekah Pak. Kalau ada wanita jangan kasih pulang. Saya serius, jangan ketawa. Serius ini Pak, pasui Pak. Percaya ke Allah pasti ganti. Saya sering sekali lakukan itu. Contoh lagi, sebelumnya itu yang saya cerita tadi. Selesai lebaran, hari keempat selesai lebaran. Saya pergi kantor. Tiba-tiba di depan kantor ada penjual ikan. Penjual ikan ini biasanya kan pakai motor nih sekarang, pakai sepeda paling tidak. Ini jalan kaki, gerobak. Ikan yang dia jual, busuk. Saya bilang, siapa mau beli ini? Saya panggil lah, dayang, saya kaki. Singgahlah dia. Siapa kate? Berapa harganya? Saya bilang, enggak. 100.000. Bungkus Ki. Sudah ada bungkus. Nah, aku kasih uang 100.000. Makasih mak, ya maki, jangan maki, kasih ke ikan, bawa maki pulang kita makan sama keluarga tak. Sudah, nah cium letak itu uang, nah cium itu uang 100.000 sambil berdoa, ya Allah mudahkan rezekinya, puang, ya kasih panjang umurnya, mudahkan rezekinya. Pergilah. Itu kira-kira jam 8 pagi. Jam 1 siang, saya pergi ceramah di Hotel Clarion. Acaranya Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Sampai ceramah halal bihalal. Tidak ada Pak Menteri. Saya WhatsApp, Pak Menteri, tidak ada di sini. Saya mau ketemu ini. Sakit Kak Ustaz. Ketemu di rumah nanti Ustaz. Selesai acara langsung ke rumah. Baik Pak Menteri, saya siap ke sana. Selesai acara saya ke rumah beliau. Sampai di rumah beliau cerita-cerita. Mau maghrib, saya bilang, tabek Pak Menteri, mau miasan, saya mau pulang dulu. Saya bilang, Pak Menteri, tunggu dulu Ustaz. Buru-buru Kak Pak Menteri, tunggu dulu 2 menit saja. Dalam hatiku, amam nih. Amam ini, amal lagi. Masuklah dia di kamar. Masuk di kamar, keluar, bawa bungkusan. Berapa yang saya kasih tadi tukang ikan? Berapa? 100.000. Begitu Pak Menteri keluar, bungkusan langsung nak kasih. Tapi Ustaz, ini tadi honornya yang ceramah di hotel. Sudah nih ada honornya nak kasih ke panitia. Pada dalam hatiku, cepat maki. Sudah sampai. Begitu saya naik mobil, buka. Berapa isinya? 25 juta. 100.000 saya kasih keluar, Allah ganti 25 juta. Percaya kita, maka keluarkan ini. Dan yang kita bantu Pak, bukan orang lain, saudara kita yang lagi menderita. Syukurnya bukan kita yang begitu. Syukurnya bukan kita yang rusuh. Bagaimana kalau kita yang rusuh? Biar banyak wanita, kalau rusuh di negara tak susah. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita, mari kita bantu. Yang mau berkurban. Ada yang mau berkurban tahun ini? Tahun lalu saya kurban di Berau Ustaz. Tahun lalu saya kurban di Bontang. Tahun lalu saya kurban di Sulawesi. Tahun ini kita kurban. Tidak usah kurban di Berau. Kurbannya di mana? Di Palestina. Bagaimana caranya? Uang harga kurban kita itu kasih ke panitia aman Palestina, biar mereka yang sampaikan ke Palestina. Saya baru pulang dari Turki. Seminar tentang membicarakan pembebasan Al-Quds. Salah satu cara membantu mereka, mereka butuh bantuan kita. Selain doa, juga mereka butuhkan uluran tangan. Adik-adik mau 50.000, 100.000, itu sudah bantuan. Dan Allah pasti ganti. Percaya, tidak ada orang yang bersedekah sengsara hidupnya.